Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Semoga ilmu yang bermanfaat ini nanti amal jariahnya, cahayanya mengalir atau menyinari orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita muslimina, muslimat, dan mu'minina wal mu'minat. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat. Dialah Allah yang menurunkan ayat-ayat yang terang kepada hambanya, yaitu Muhammad. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, yang dengan ayat itu, dengan Al-Quran itu berfungsi untuk mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Wa innallaha bikum laraufur rahim, dan sesungguhnya Allah kepada kalian Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Sahabat salikin, Al-Quran itu berfungsi untuk mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Al-Quran dan sholat itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, yaitu kitab Al-Quran, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, sholat merupakan zikir yang paling akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Semakin khusyuk sholat kita ditandai semakin cinta Al-Quran, dan ditunjukkan semakin nyata bahwa Al-Quran itu adalah cahaya. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Doa kita biasanya setelah umroh dan haji itu kan wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Kemarin sudah kita kaji, tidaklah sama wala zulumatu wala nur, tidaklah sama orang yang gelap gulita dan orang yang bercahaya. Lagi-lagi kita itu minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat itu sendiri adalah cahaya, Al-Quran cahaya, Allah cahaya. Nah, cahaya itu dibuktikan dengan sedekah. Lihat surat Al-Hadid ayat 11. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik,
maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Al-Hadid ayat 11. Jadi Allah mengibaratkan sedekah itu seperti kita memberikan pinjaman kepada Allah. Hanya istilah. Hanya istilah. Supaya hambanya paham. Kita pernah enggak minjam kepada seseorang? Kalau mengembalikan itu sama atau lebih? Lebih. Kalau lebih namanya riba. Kecuali enggak minta tapi dikasih. Saking syukurnya, saking berterima kasihnya, ternyata ketika mengembalikan itu dilebihkan. Kalau namanya uang beranak, biasanya itu kan sudah ada perjanjian. Ini tidak. Allah akan mengembalikan dengan lipat ganda yang lebih baik dan lebih barokah. Harus kita yakini itu. Ya, harus kita yakini. Dan yakin dan tidak yakin tergantung hakul yakin. Dan ini tidak bisa dipaksa. Kalau sudah terbukti nyata kun fayakun, tambah yakin enggak? Tambah yakin. Was-sholatu nurun, salat itu cahaya. Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti nyata. Sedangkan Al-Qur'an sendiri adalah ayatim bayyinat. Ayat yang nyata. Ayat yang nyata bagi yang mengamalkan dan berkali-kali terbukti. Ada yang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang masih ragu tentang berita-berita yang ada di dalam Al-Qur'an. Kira-kira salah Allah apa salah sendiri? Salah sendiri, salah orangnya. Kenapa? Tidak membuktikan, tidak praktek. Ustadz saya ini sudah praktek, tapi kok tidak terbukti. Kalau sudah praktek, sudah beramal, kok belum terbukti? Mari kita periksa barometer INSI. Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Mungkin amalnya ketika praktek itu niatnya belum ikhlas. Belum ikhlas, setengah ikhlas, sudah ikhlas, atau proses ikhlas. INSI. Mungkin beramalnya, ilmunya baru sedikit, belum diupdate. Niatnya bagaimana, sabarnya bagaimana, ikhlasnya itu bagaimana. Makanya tidak akan pernah rugi ketika kita membaca Al-Quran, maka ilmu kita akan bertambah otomatis. Percaya enggak? Ketika kita rajin membaca, pasti ilmu kita akan terupdate dengan sendirinya, bertambah, dan kita itu semakin kecil, kita itu semakin tidak tahu. Itu sebagai tanda bukti wa akhrijna minaz-zulumati ilan nur. Sebelum kita belajar, kita itu terkadang rumangsa sok tahu dan rumangsa paling tahu sendiri. Tapi setelah belajar masih banyak saya yang belum tahu. Di antaranya Allah menggunakan istilah meminjam sedekah kita. Kalau kita lihat secara hakiki, Allah itu kan nggak butuh kan, nggak butuh kepada makhluknya. Tapi sebagai bukti sejauh mana hambanya itu berkorban kepada Allah, maka Allah menjelaskan siapa yang meminjamkan, perhatikan, dan pinjaman itu yang terbaik. Kata-kata terbaik ini yang menyindir kita.
Kita ini kalau memberikan sesuatu biasanya yang sisa apa yang terbaik. Infak, sedekah, zakat di awal, di tengah, apa paling akhir? Ibu-ibu biasanya kalau sedekah ke masjid itu kira-kira di awal belanja, di tengah belanja, apa uang sisa? Sisa belanja, maksudnya itu. Mungkin itu akhirnya nggak diganti sama Allah. Meminjamkan yang terjelek, meminjamkan kendaraan yang terjelek, ternyata minta kembali kendaraan, itu emangnya dealer. Iya, Allah itu juga menerima amal ibadah yang terbaik, meminjamkan yang terbaik, nanti akan kembali yang terbaik. Bicara biasa dan yang terbaik berarti secara tidak langsung bicara tentang cinta. Beda enggak sholat tepat pada waktu di awal, di tengah, dan di akhir? Beda enggak berangkat sholat Jum'ah tercepat di tengah apa di akhir? Itu bicara tentang keimanan dan rasa cinta. Tidak ada orang yang sesama cinta itu mengakhirkan, pasti mendahulukan. Ada di dalam surat An-Nisa itu, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum faqimus shalah inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat bagi orang yang beriman, orang mukmin itu waktunya sudah tercatat di agenda, kitaban mauquta, waktu yang sudah ditentukan. Kita setelah ketemu kekasih biasanya janjian ketemu, ya belum waktunya janjian itu loh, 3 hari sebelumnya itu sudah terbayang-bayang, ditunggu-tunggu. Pak Fauzi, azan ini terbayang-bayang enggak? Itu sebagai tolak ukur sejauh mana rasa cinta kita kepada Allah. Yang biasanya sholat tepat atau di awal waktu, kemudian tidak di awal waktu, itu pasti ada sesuatu yang tidak enak. Mungkin pas ketika itu ada rapat, pasti gejolak, ada sesuatu yang belum terpenuhi. Atau mungkin jiwa kita masih sebaliknya, kalau sholat di awal waktu kok gak enak. Kebiasaan kita itu tidak enaknya harus dibalik. Saya ini kalau sholat di akhir waktu gak enak. Nah, tuh. Jangan sampai masih sholat saya ini kalau di awal waktu gak enak. Jenengan itu kalau sedekah enak apa gak enak? Enak apa gak enak? Ya, misalnya saya kok belum sedekah ya, kok ada sesuatu yang gak enak. Nah bagus, jangan sampai ketika sedekah dikeluarkan kok gak enak, karena gak enak diambil lagi. Ya Allah, seperti itu ya, Masya Allah, ya Allah. Kenapa surat Al-Hadid ayat 9 Allah mengatakan bahwa ayat-ayat Allah itu bayyinat. Bayyinat itu jelas dan nyata. Jelas dan nyata. Saking jelasnya, saking nyatanya, liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Mampu mengeluarkan dari gelap menuju terang. Ayo kita biasakan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Hati-hati yang gelap itu supaya menjadi terang. Dan kita akan semakin mengenal bahwa sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun dan Maha Penyayang.
Dengan adanya Al-Quran itu sebagai bukti Allah itu sayang. Sayang kepada umatnya, sayang kepada hambanya. Ya. Itu harus betul-betul terbukti. Oke. Silakan dibuka surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Wa ma nazala minal haqqi, dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqin. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Al-Hadid ayat 16. Khusyuk karena zikir dan ingat kepada Allah, li zikrillah. Jadi ada orang khusyuk kok tidak zikir, bohong. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub wa aqimis sholata li dzikri. Di dalam surat An-Nisa tadi dikatakan kalau sholatnya itu sudah selesai, fa idza qadaitumus sholata, zikirnya, sambungnya tidak boleh copot. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirnya, sambungnya tidak boleh copot, baik ketika berdiri, duduk, berbaring. Sampai nanti waktu sholat berikutnya, fa'idzat ma'nantum fa'aqimus sholah. Jadi antara subuh sampai zuhur tidak boleh copot zikirnya, kesambungan dengan Allah. Makanya di tengah-tengah ada sholat sunnah, namanya apa? Duha. Perhatikan antara isya dengan subuh, tengah-tengahnya apa? Tahajud. Itu sebagai kesambungan supaya tidak putus. Ada hamba Allah, sholatnya hanya 3-5 menit, kepingin connect nyambung mulai awal sampai akhir. Padahal sebelum sholat dan sesudah sholat gak ingat Allah sama sekali. Bahkan ingat selain Allah. Ada hamba Allah di depan istri atau suami hanya 5 menit. Disuruh untuk ingat kepada istrinya atau suaminya mulai awal sampai akhir. Sedangkan 24 jam ingat perempuan lain atau ingat laki-laki lain. Kira-kira ketika melihat istrinya wajah siapa ini? Pak Soleh. Saya kok nunjuk Pak Soleh ya? Guyon biar gak ngantuk ini. Biar gak ngantuk itu. Betul gak? Kita kan sering sholat, betul. Tapi aktivitas duniawi kita kan masih terbayang-bayang. Ini si fulan ketika di belakang suami istrinya itu bersama orang lain. Tiba-tiba di depan istrinya atau suaminya itu ketika melihatnya wajahnya siapa itu? Orang lain. Ngomong bro, orang lain. Sholat kita kan sering Tuhan lain, bukan illallah, tapi Tuhan la ilaha. Kita akui secara jujur, karena tidak seimbang. Makanya sholat kita sering terkontaminasi dengan duniawi. Seharusnya duniawi kita harus terkontaminasi dengan uluhiyah. Atau disebut dunia kita itu harus diwarnai sholat kita
Duniawi kita itu loh harus diwarnai sholat kita. Kita masih kebalik, sholat kita masih diwarnai duniawi. Kenapa? Karena di dalam sholat kita tidak jihad untuk wa aqimis sholata li zikri. Justru nilai jihadnya adalah li zikri, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah di dalam sholat inilah yang nanti mewarnai sejauh mana ingat kita kepada Allah. Logikanya gampang. Wong di dalam sholat saja nggak ingat kepada Allah, apalagi di luar sholat. Logikanya gampang. Wong di depan istri suaminya saja nggak ingat istri dan suaminya, apalagi di belakang. Istri suami bisa ditipu, kalau Allah tidak bisa. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, sebaliknya Allah akan balas dengan tipuan. Karena menipu, Allah membalas dengan tipuan. Karena ingat, fazkuruni adzkurkum, dibalas ingat. Nanti ada ayat, karena lupa kepada Allah, nanti di akhirat dibalas lupa. Tentukan pilihan kita. Ingin yang mana kita? Yang jelas pembalasan Allah itu Masya Allah azabun syadid, sangat pedih, ya, sangat pedih. Mari kita renungkan. Dengan ingat kepada Allah, hati kita itu akan semakin khusyuk. Dan wama nazala minal haqqi, orang itu khusyuk karena ada yang diturunkan. Wama nazala minal haqqi, di antaranya huwallazi anzala sakinah, Allah itu menurunkan ketenangan di balik bacaan Al-Quran atau di balik doa-doa sholat. Ada yang diturunkan. Selama belum ada yang diturunkan, selama belum ada sentuhan, maka bacaan Al-Quran dan bacaan doa-doa itu kosong. Karena kosong, pikirannya kemana-mana. Tapi kalau bacaannya itu sudah ada yang dirasakan, sudah hadir, maka akan sibuk bersama dengan Allah. Karena sibuk, maka yang lainnya lupa. Kita ini kan masih kebalik. Kita ini kan masih kebalik. Masih ingat selain Allah, Allahnya lupa. Tapi kalau didominasi ingatnya Allah, maka yang lainnya lupa. Astaghfirullahaladzim. Kita berdoa kepada Allah, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, keluarkan dari gelap menuju cahaya. Maka sinari dengan Al-Quran ini. Sinari dengan Al-Quran, insya Allah, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Sinari rumahmu dengan Al-Quran, sinari rumahmu dengan sholat. Itu awalnya memang rumah fisik, tapi hakikatnya adalah rumah hati. Orang sering mengidam-idamkan baiti jannati, rumahku adalah surga. Itu diawali dari kolbi jannati. Rumah kita itu fotokopi potret hati kita. Coba, saya mengidam-idamkan rumahku adalah surga. Ternyata penghuninya tidak ada Qur'annya, tidak ada salatnya. Apakah rumahnya menjadi surga? Jangan menjadikan surga rumah dulu sebelum hatinya dijadikan surga. Karena rumah ini adalah potret hati kita. Jadi kalau kepingin tahu karakter jiwa seseorang yang pemilik rumah, ya cukup melihat rumahnya. Cukup melihat rumahnya. Jenengan ini kalau melihat rumah berantakan, betah apa tidak?
kalau panjenengan itu melihat rumah berantakan kok kerasan, berarti hatinya berantakan. Loh iya, tapi kalau lihat rumah berantakan itu cerewet, marah, berarti hatinya itu berontak. Saya selalu bilang kepada anak saya, nak, hatinya Abah itu enggak berantakan. Makanya kalau ada berantakan, ada yang enggak bersih, itu pasti berontak jiwa saya. Harus cepat-cepat itu ingin membersihkan. Ngerti maksudnya? Iya. Saya tidak bisa sholat tahajud ketika masih ada kotoran di samping itu. Harus saya sapu dulu. Saya langsung, oh iya, baru paham. Jenengan itu bisa baca buku enggak kalau kanan kirinya berantakan? Bisa? Hebat. Flash disk itu kalau terlalu penuh bisa nyimpan file? Enggak bisa. Harus dibersihkan dulu. Sholat itu harus apa? Wudu dulu, dibersihkan. Biar ada space. Yuwaswisu fi sudurinas itu biar dibersihkan. Dibersihkan dengan air. Setan diciptakan dari api, dipadamkan dengan air. Bersihkan. Agar ilham petunjuk Allah itu masuk. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Gak bisa. Allah yang maha bersih, subuhun kudusun, Rabbul malaikati waruh, didekati oleh hati yang kotor itu gak bisa. Quran yang bersih dibaca oleh orang yang hatinya kotor mesti meremelek. Silakan baca 1 lembar gitu aja, langsung bersih dengan bersih, connect. Aliran listrik yang bersih dengan bersih ada peltiannya. Betul. Kalau masih ada karatan diapakan itu? Di kertas gosok itu. Betul enggak itu? Pernah terlihat tidak ada kotornya, tapi kenapa ini kok gak nyambung ini? Dicari enggak ini? Dicari ini. Barangkali ada isolatornya, ada penghalangnya yang mungkin tidak terlihat. Ya, yang mungkin itu tidak terlihat, dan tidak terlihat itu Masya Allah. Silakan buka surat Al-Hadid ayat 17. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilun. Rasakan, ketahuilah sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi dari matinya. Sungguh telah kami jelaskan kepada kalian ayat-ayat agar kalian berpikir, mengerti, menggunakan akal. Teksnya itu sungguh Allah menghidupkan bumi dari matinya. Teksnya kayak gitu. Tapi konteksnya sungguh Allah itu menghidupkan hati setelah matinya. Dari gelap menuju terang. Gelap itu mati. Rumah itu kalau gelap berarti lampunya mati. Kalau lampunya mati berarti kabelnya tidak ada aliran. Ya Allah, semoga dipahamkan. Kenapa lampu hati itu mati, Bu Tuti? Kamiskatin fiha misbah. Kamiskatin fiha misbah. Di dalam hati itu ada lampu dan di belakangnya itu ada cermin. Kenapa lampunya mati? Ya karena tidak ada aliran. Kalau gitu penting lampunya apa penting alirannya? Penting alirannya. Yang paling penting adalah alirannya. Lampu itu juga penting. Alirannya itu lebih penting. Alirannya itu adalah Allahu nurus samawati
wal ard. Mari kita datangi yang maha hidup. Supaya hati yang mati, lampu yang mati itu menjadi hidup. Kalau hidup, wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Apa Bu Kiki, Pak Puji? Gelapnya masalah yang tidak selesai-selesai, langsung selesai. Gelapnya masalah seperti benang kusut, langsung diselesaikan. Wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Sudah gelap gulita, ya, dihadapkan masalah, datang satu persatu, itu tambah emosi enggak? Tambah emosi. Jangan emosi, bacakan Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Lihat saya, membaca Al-Quran sendiri itu sama dengan meru'yah diri sendiri. Jangan mengandalkan ru'yah dari orang lain. Kita punya teman kok ahli peru'yah itu. Ru'yah yang paling bagus adalah meru'yah diri sendiri. Salat khusuk kita itu meru'yah diri kita sendiri. Bacaan Al-Quran kita itu meru'yah diri sendiri. Kalau diru'yah orang lain tergantung. Ketika peru'yahnya itu pulang, setannya masuk enggak? Setannya, ya Allah, semoga cahaya sholat, semoga cahaya Al-Quran itu bersinergi. Bersinergi wa akhrijna minaz zulumati ilan nur. Kalau kita tidak yakin kepada sholat, tidak yakin kepada Al-Quran, terus yakin kepada apa dan siapa lagi? Allah itu sumber cahaya di atas cahaya. Kalau kita sholat, ada Allah. Kalau kita membaca Al-Quran, itu ada Allah. Indah sekali Al-Quran itu. Ketahuilah sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi dari matinya. Saya Mas Bri ketika lihat ayat ini, langsung saya lihat bumi yang tandus dan gersang. Tumbuhan nggak bisa tumbuh. Rerumputan itu kering kerontang. Bagaimana Allah itu menghidupkan bumi dari matinya? Allah turunkan hujan. Setelah turun hujan, langsung kelihatan hijau. Hati yang gersang, kering kerontang, itu sedekah tidak tumbuh. Lihat, guyu lo gak iso. Saking gersangnya itu. Senyum aja nggak bisa itu. Senyum itu digerakkan dari dalam apa dari luar? Hah? Dari dalam. Kalau senyum itu digerakkan dari dalam, orsinil. Tapi kalau senyum digerakkan dari otak, itu enggak orsinil. Kalau dari dalam, ya Allah, senyumnya itu tembus itu. Tembus itu. Orang berbuat dari hati dengan dari otak, beda enggak? Orang yang bekerja melayani seseorang dari hati yang ikhlas, itu yang dilayani terasa enggak? Dari hati tembus ke hati. Tapi orang yang dilayani oleh orang yang bergerak dari otak, ya tembus ke otak. Ya Allah, dari hati. Silakan jenengan masuk ke warung, masuk ke restoran. Ada beberapa pelayan yang melayani. Lihat aja. Yang dari hati itu terasa, yang dari otak itu terasa. Yang dari hati itu semata-mata ingin profesional. Karena menyentuh hati customer, akhirnya tipnya itu turun. Temannya ngelirik, niru, tapi karena tip. Tipnya enggak turun, akhirnya kecewa. Jangan-jangan orang yang beramal ibadah karena pahala itu ya kayak gitu. Orang yang beramal ibadah karena Allahnya, bukan karena tipnya, itu beda enggak? Kalau karena Allahnya dikasih tip dan tidak, enggak tak reken, betul?
Yang penting Allahnya. Panjenengan itu kalau haji dan umrah karena Allahnya apa Ka'bahnya? Apa Ka'bahnya dibawa pulang ke tanah air? Oke, pelan-pelan kita tingkatkan. Sholat kita itu karena Allahnya apa karena khusyuknya? Apakah ketika sholat kemudian tidak khusyuk kemudian ngambek? Siapa yang sholat karena khusyuknya biasanya kalau tidak ketemu khusyuk itu ngambek. Wis nggak peduli khusyuk nggak khusyuk, yang penting saya taat kepada Allah sholat. Tiba-tiba khusyuk diturunkan? Iya. Khusyuk itu respon Allah? Iya. Hadiah Allah? Penting hadiahnya apa yang beri hadiah? Maunya kan dua-duanya. Kalau dua-duanya ya Allahnya, kalau Allahnya hadiahnya itu pasti turun. Jenengan itu kalau melihat benda dan bayangan, pilih mana? Kalau jenengan itu memegang bayangan, nggak kepegang. Tapi kalau memegang bendanya, bayangannya ngikut. Allah dan dunia itu seperti itu. Yakin kira-kira? Mantuk kok gak yakin. Perhatikan, i'lamu annallaha yuhyil ardha ba'da mautiha. Panjenengan itu kalau melihat tumbuhan yang subur, buah yang luar biasa, itu melihat aslinya apa buahnya, apa tumbuhannya? Kan seharusnya lebih terpesona kepada yang aslinya. Yang menyuburkan itu siapa? Ya Allah. Yang membuat segar itu siapa? Saya kemarin itu merenung, Masya Allah. Jenengan pernah makan kelengkeng enggak? Kelengkeng itu rasanya apa? Manis. Silakan pindah ke semangka. Manis? Oke. Silakan pindah kepada jeruk. Manis? Nah, manisnya sama enggak? Enggak ada yang sama. Jenengan berapa kali makan kelengkeng tapi enggak mikir? Enggak pernah mikir. Allah itu kok maha kreatif ya. Manisnya gula dengan manisnya madu beda. Mari kita merenung, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak sama kan? Tidak sama itu. Allah kalau membuat manis itu tidak sama seperti manusia membuat manis. Apalagi manisan, teman-teman, manisan. Ya betul enggak itu? Wong kadang itu membuat madu tapi bukan dari madu. Ini adalah madu asli. Dia sakit sariawan, Pak Gofur, setelah diminum semakin sakit karena bukan madu tapi apa? Gula. Allah itu kalau membuat manis tidak pakai gula. Kalau kita membuat manis pakai gula, sirup atau obat gula. Ya Allah, gak bisa ditiru itu. Gak bisa ditiru. Laki-laki serupa tapi tidak sama. Itu Allah kita itu seperti itu. Ya Allah, Allah kita itu seperti itu. Sungguh Allah yang menghidupkan bumi dari matinya. Sungguh benar-benar itu sebagai ayat agar kalian mau berpikir. Mau berpikir. Kita melihat gula, kita melihat madu, kelengkeng, semangka, jeruk. Itu sering mikir apa enggak mikir? Afala yanzur insanu ila ta'ami. Saya kan sering ketika makan itu mikir. Akhirnya tiba-tiba buka Al-Qur'an, ya Allah. Berapa banyak orang yang makan tapi tidak pernah mikir. Tidak pernah mikir itu. Karena di balik makanan itu ada menambah keimanan dan ketakwaan. Jenengan pernah lihat sambal enggak? Sambal itu dari berapa bahan? Iya, akhirnya menjadi nama sambal. Berarti sambal itu ikhtilafu ummati rahmat.
Perbedaan itu menjadi rahmat itu. Jenengan itu kalau dahar mautan nasi putih tok. Mau. Kan butuh sayur, butuh ikan, butuh minum. Ikan pun juga warna-warni. Sayur pun juga warna-warni. Namanya ikhtilaf rahmat itu. Perbedaan itu adalah rahmat. Betul ya? Dengan adanya beda itu sebagai rahmat. Allah menunjukkan kekuasaannya. Bab manis saja itu enggak ada yang sama. Ya Allah, seperti ini. Dan kita bisa enggak menukar rasa itu? Silakan tanam antara lombok dengan jeruk walaupun jejer. Apakah rasanya itu tertukar? Tidak pernah tertukar itu. Ya Allah, merenung ya Allah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita itu dihidupkan. Hati itu kalau hidup ya Allah, ternyata yang maha hidup itu lebih tampak daripada yang dihidupkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma aftah masami'a qalbina li zikrik. Ya Allah, jangan buka pendengaran hati atau batin kami untuk mengingat-Mu, mentadabburimu ya Allah. Buka pendengaran hati kami ya Allah, buka ya Allah. Buka ya Allah. Hidupkan hati kami setelah mati. Hidupkan hati kami setelah tidur panjang seperti Ashabul Kahfi. Hidupkan ya Allah. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Hidupkan hati kami dengan Al-Quran ya Allah, hidupkan. Allahumma ahyi qulubana bi kitabik. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, jadikanlah kami keluarga Al-Quran. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran, kulit hati merinding dan bergetar. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran, bercucuran air mata ya Allah. Lembutkan hati kami dengan Al-Quran. Jadikanlah kami ketika dibacakan Al-Quran tersungkur, tersujud dan menangis ya Allah. Jangan Engkau jadikan hati kami keras dari zikir Al-Quran ya Allah. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang soleh yang hatinya lembut, jadikanlah hati kami terpesona dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Buka ya Allah. Buka ya Allah. Buka mata kami, batin kami, sehingga selalu terpesona dengan ayat-ayat cinta-Mu ya Allah, ya Allah. Anak cucu kami ya Allah, sahabat-sahabat kami yang hadir sebagai saksi, hidupkan ya Allah, hidupkan. Hidupkan sedekah kami, hidupkan salat kami, hidupkan Al-Quran kami ya Allah. Panggil ya Allah, Engkau yang maha menghidupkan. Jadikanlah hati kami qalbul hayy, hati yang hidup, qalbun salim. Lebih dalam lagi, ajari rahasia-rahasia kalam-Mu.
terpesona di balik ayat-ayat cintamu ya Allah, ya Allah, buka ya Allah. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrika warzuqna ta'ataka, anugerahkan taat kepadamu, wa ta'ata rasulik, taat kepada rasulmu, wa amalan bi kitabik, amal sesuai dengan Al-Quran ya Allah. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikri. Coba perhatikan, kemarin sempat keluar di Musola Al-Ikhlas, sudah saya share ke Ustadz Irfan, sudah di-share ya? Ketajaman hati, sudah di-share ya? Sudah hafal Pak Soleh? Doa, Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrika. Kalau sendiri itu qalbi. Ya Allah, jenengan buka pendengaran hatiku, hati kami, untuk bisa mengingatmu. Warzuqna atau warzuqni ta'atak, anugerahkan taat kepadamu, wa ta'ata rasulik, taat kepada rasulmu, wa amalan bi kitabika. Kata jenengan buka pendengaran hati, itu sama seperti hidupkan yang mati-mati ini ya Allah. Bangunkan dari tidur panjang. Lihat saya, bangunkan dari rumongso zikir tapi enggak zikir itu loh. Rumongso membaca Al-Quran tapi selama ini belum membaca. Kayaknya melihat matanya tapi belum melihat. Jadikan kami itu mampu melihat zahir dan batin. Zahir dan batin itu. Panjenengan pernah melihat kekasih enggak? Pernah. Itu zahir batin enggak? Yang nyetrum itu kan batinnya itu kan. Semakin nyetrum berarti semakin dahsyat itu. Makin dahsyat. Serupa tapi tidak sama Pak Ghafur. Kayak i'lamu annallah yuhyil arda ba'da mautiha. Saya langsung ya Allah, sesungguhnya Allah yang menghidupkan bumi dari matinya. Terus saya, Sukanan panjenengan itu dari bumi enggak? Gaya sekali bukan dari bumi. Ya kan? Ya Allah. Ini kira-kira bumi ini sering nur apa nar ya itu? Yuhyil ardo ba'da mautiha, itu jelas itu ya. Panjenengan buka ya Allah pendengaran hati, dibuka. Kalau sudah dibuka, otomatis setrumannya itu semakin luar biasa itu. Kita mengira sudah dibuka tapi dalamnya belum. Kita mengira lesan kita sudah zikir tapi dalamnya belum. Kita mengira sudah sholat. Coba ini tingkatan sahabat itu loh, sudah sholat. Rasul mengatakan apa? Irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi, kamu belum sholat. Sahabatnya ya sempat bingung, tunduk dan patuh, diulangi lagi. Dikatakan lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, sampai salasa marrat. Irji fasolli, ulangi, kamu belum sholat. Itu tingkatan sahabat. Apalagi kita, kan tambah nemen kita ini. Semakin zaman milenial kan semakin jauh. Kalau jauh dari sumbernya itu kira-kira gerojokan apa kericikan? Kalau jauh dari sumber PLN kira-kira sinarnya semakin apa itu? Ya, kalau jauh dari sumber sinarnya Allah dan Rasulullah berarti ke sana semakin. Oke, kalau misalnya semakin dekat, cahayanya semakin terasa enggak? Oke, semakin dekat semakin terasa enggak? Ngerti maksudnya itu? Semakin dekat Al-Quran berarti cahayanya iya kuat, kok Allah semakin kuat, semakin kuat.
Dengan doa itu semoga semakin kuat. Karena semakin kuat, ya Allah betul Al-Quran itu mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Ada hamba Allah itu, saya ini baca Al-Quran kok semakin gelap loh. Saya ini sudah sholat sekian tahun kok semakin gelap. Ada yang salah kira-kira? Pasti. Ada yang salah? Coba insinya dilihat lagi, ilmunya bagaimana, niatnya bagaimana, sabarnya bagaimana, ikhlasnya harus bagaimana. Jangan-jangan amal ibadahnya itu standarisasi solehnya itu belum, standarisasi niatnya, standarisasi sabarnya, standarisasi ikhlasnya itu harus Masya Allah luar biasa itu. Kalau bicara itu berarti bicara kedalaman ilmu. Iya, kedalaman ilmu, kedalaman niat. Loh saya loh Ustaz, sudah niat kok, usolli, nawaitu. Niat itu tempatnya di hati, bacaan itu untuk membantu. Untuk membantu. Yang nawa itu tidak salah, yang usolli tidak salah. Tapi jeruani itu loh. Jeruani usolli itu bagaimana, jeruannya nawa itu bagaimana. Karena Allah itu melihat jeruannya. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah itu melihat hati dan melihat amal. Melihat amal. Coba mulai takbir sampai salam, gerakan kita, bacaan doa, sholat kita itu penuh kesabaran apa ketergesa-gesaan? Itu sudah kena itu. Ayatnya wasta'inu bisabri wassalah. Ayatnya innallaha ma'as sabirin. Kalau gitu kan nggak ada Allahnya. Nggak ada Allahnya. Sedangkan Allah itu menghidupkan yang mati menjadi hidup. Silakan takbir yang benar-benar takbir. Nanti yang tadinya sekian tahun takbirnya mati menjadi hidup. Silakan iftitah yang betul-betul iftitah. Standarisasinya buka Quran dan hadis. Nanti yang iftitahnya sekian tahun mati itu menjadi hidup. Mulai ada cahayanya. Al-Fatihahnya. Itu namanya mengupdate ilmu enggak? Mengupdate ilmu. Ketika mengupdate ilmu, mengupdate niat. Ilmu diupdate-nya dan sabarnya diupdate. Semuanya terupdate itu. Akhirnya karena terupdate, iya serupa tapi tidak sama. Kita ini kan baca la ilaha illallah. Wali juga la ilaha illallah. Sahabat juga la ilallah, Nabi juga la ilallah. Tekstualnya sama enggak? Serupa tapi tidak sama. Semoga kita disibukkan dengan sholat dan Al-Quran. Al-Quran ini pasti benar mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Kalau belajar kita itu ikhlas ya, sabar, niat, pasti nanti akan ketemu bahwa selama ini saya masih dalam kegelapan. Walaupun sudah sekian tahun membaca Al-Quran, ternyata saya belum membaca. Orang tidak akan mengiyakan kalau belum keluar daripada gelap. Gelap ngiling no sing gelap, gak sih tau ngiling no. Ayo keluar dari gelap, ayo keluar dari gelap. Setelah keluar, oh iya ya. Jadi selama ini Al-Fatihahku ternyata masih gelap. Iya coba silakan keluar, silakan keluar. Begini loh caranya, silakan begini. Setelah dilatih, diriyadhoi, ditirakat, oh Masya Allah Al-Fatihahku sekarang sudah ada secercah cahaya. Kalau sudah ada secercah cahaya, si fulan ini kan bisa membedakan. Ya, Pak Aman ya.
Kalau si fulan ini belum keluar daripada gelap, dia tidak akan punya pembeda, tidak akan punya furqan. Bahwa sholatku selama ini masih gelap. Nah, ketika kita belajar berulang-ulang, persis ketika sekolah, nilainya itu jelek, remedi. Nah, remedi itu seharusnya nilainya semakin baik. Tawaf itu kan berkali-kali, Al-Fatihah berkali-kali, sa'i itu berkali-kali. Kita nyuci piring itu juga berkali-kali. Mobil kita kemarin kan kotor, mobil panjenengan itu kan kotor, dibersihkan. Setelah dibersihkan dipakai itu pasti kotor lagi. Iya, kalau kotor lagi ya dibersihkan. Ketika setelah dibersihkan dipakai lagi, ya kotor. Tolong silakan jawab. Dengan pakai kendaraan kotor dan bersih itu beda enggak? Kalau bersih itu pede enggak? Itu setiap tetangga dikelaksonin, delok orek resi orek ngono. Bututi pernah enggak? Ini kan mobil kotor, kemudian udan tepak sekalian kotor. Tapi kalau habis dicuci, udan ada eman enggak? Itulah orang yang hatinya bersih, itu kotor eman. Tapi kalau orang yang hatinya terbiasa kotor, kemudian kotor, sekalian. Masuk sekalian masuk neraka gitu loh, sekalian gitu loh. Ngerti nggak itu? Ya Allah, hati saya kemarin tak buat ngaji dan sebagainya, mau mendengarkan sesuatu yang tidak ada manfaat, kan eman itu. Kemarin itu rotok tajam dikit, Pak Gofur, rotok tajam didik lah, feeling rotok tajam didik. Makanya yang penting adalah ada pembeda. Gimana Pak Soleh? Jenengan bisa bedakan nggak hati bersih sama hati kotor? Ya kan? Ya Allah, hati itu kalau bersih, silakan naik kendaraan. Ya Allah, rasanya itu kayak dinaungi ilmu baru itu turun, terus segala yang dilihat itu tadabbur, merenung dan sebagainya. Itu lagi connect bersihnya itu. Dan biasanya kita kunci, ya Allah tolong durasinya buat lama ya Allah. Nah, betuti misalnya. Jadi kita ngaji kayak gini, itu kayak baterai. Ada yang durasinya lama sampai nanti subuh ya, sampai tahajud, sampai nanti. Ada yang durasinya itu, iya, persis seperti lampu itu loh, berapa watt dan sekian watt itu ada durasinya. Kita minta durasinya yang lama. Ya dengan doa-doa itu, wa azim li nuro, agungkanlah aku dengan cahaya biar durasinya lama. Jangan sampai tidak punya durasi. Wong di dalam sholat aja nggak ada durasi. Kenapa? Karena tidur. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Shadaqallahul adzim. Matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.